Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Syakurohma, NPM 1911080335, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan materi terapi dalam bimbingan konseling sosial. Pengertian reality terapi adalah reality terapi memimpin semua pasien menuju realitas, yaitu berjuang menuju keberhasilan dengan semua aspek dari dunia nyatanya. Memiliki dua fungsi, yaitu membantu klien menerima dunia nyata dan memenuhi kebutuhan di dunia nyata sehingga nantinya klien tidak memiliki. Yang kedua, tujuan terapi realitas menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Mendorong konseling agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang Anda sesuai dengan kemampuannya dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Mengembangkan rencana-rencana nyata dan realitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pokok-pokok pemikiran terapi realitas. 1. Pendapatan tradisional yang beranggapan bahwa seseorang berperilaku tidak bertanggung jawab disebabkan oleh gangguan mental ditolak oleh Glasser. Terus yang B, pengalaman masa lalu diabaikan karena terapi realitas mengarahkan pandangan penilaian pada bagaimana perilaku saat ini dapat memenuhi kebutuhan konseling. Yang keempat, faktor dalam sebuah sadar sebagaimana ditekankan pada Spikos analisis food tidak diperhatikan karena Glasser lebih mementingkan apa daripada mengapa. Yang terapi realitas menolong individu untuk memahami, mendefinisikan dalam mengklarifikasi tujuan hidupnya. Selanjutnya, teknik-teknik dari konseling terapi realita. Menggunakan role playing dengan konseling menggunakan humor yang mendorong suasana yang segar dan relaks. Tidak menjanjikan kepada konseling maaf apapun karena terlebih dahulu diadakan perjanjian untuk melakukan perilaku tertentu yang sesuai dengan keberadaan klien. Konsep pengembangan terapi realitas. Terapi realitas bisa diterapkan pada ruang lingkup masalah behavioral dan emosional yang luas. Mereka menyatakan bahwa produser terapi realitas telah digunakan dengan berhasil pada penanganan masalah-masalah individu yang spesifik seperti masalah kecemasan, maladjustment, konflik, perkawinan, profesi, dan psikosis. Terapi realitas cocok digunakan untuk terapi individual. Selanjutnya, kelompok terapi realitas. Terapi realitas adalah suatu kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Inti terapi realitas adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Yang terakhir, menuju terapi realitas akan sangat berguna apabila menganggap identitas dalam pengertian identitas, keberhasilan lawan identitas, kegagalan dalam pembentukan identitas. Masing-masing dari kita mengembangkan keterlibatan dengan orang lain dan dengan bayangan diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.